Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Pada perjumpaan ini, kita akan membahas satu topik mengenai pengertian dan ruang lingkup sosiologi ekonomi. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada awal perjumpaan, bahwa sosiologi ekonomi merupakan disiplin ilmu mandiri yang sudah menjadi sebuah teori atau konsep. Sebagaimana layaknya sebuah teori atau konsep ilmu mandiri, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami sejak dari sejarah kelahirannya, pengertiannya, termasuk bagaimana ruang lingkupnya. Nah, untuk menuju ke sana, terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang bagaimana perkembangan pola pikir manusia atau periodisasi pola pikir manusia. Peradaban atau sebuah bentuk-bentuk kreasi karya cipta manusia yang menghiasi peradaban sejarah manusia itu berjalan sudah cukup lama. Kalau kita petakan periodisasi pola pikir manusia itu sejak dari era mistik sampai era sekarang ini yang disebut dengan postmodernism. Berikut secara singkat saya jelaskan kronologi bagaimana perkembangan periodisasi pola pikir manusia yang nanti mempengaruhi jenis atau bentuk peradabannya. Pertama disebut dengan era mistik. Era mistik itu secara kronologi waktu itu sebelum kurang lebih 600 sebelum Masehi. Ini disebut dengan pra Yunani kuno. Pada masa ini pola pikir mistik ini diwarnai atau dicirikan dengan adanya kesadaran dan respon terhadap alam. Jadi pada saat itu pada manusia primitif, begitulah kira-kira. Pada saat itu manusia jumlahnya masih sedikit dan masih sangat sederhana, maka manusia untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan kehidupan itu sangat bergantung dan berkaitan dengan alam semesta ini secara langsung. Nah, karena pola pikir manusia masih terbatas, maka pada saat itu alam semesta ini dalam cara pandang manusia saat itu dilihat secara mistik. Nah, ini kalau kita lihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, contohnya pada zaman Yunani kuno, maka kalau kita lihat pada saat itu matahari nanti disimbolkan dengan dewa apa, itu dewa api, dewa Zeus, dewa angin, dan lain sebagainya. Nah, cara pandang semacam ini juga sama di masyarakat kita juga pernah memiliki, bahkan mungkin pengaruhnya hingga hari ini ketika melihat alam semesta ini dimistifikasi atau disederhanakan menjadi bentuk-bentuk mistik tertentu ya. Mungkin bahkan sampai hari ini kita di dalam masyarakat kita mungkin melihat gerhana matahari atau gerhana bulan itu diandaikan seperti ada raksasa atau dalam bahasa Jawa ada raksasa buto dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cara pandang mistik, sehingga ini memang tidak masuk akal, tapi inilah cara menyederhanakan alam semesta karena pada saat itu manusia kemampuannya masih cukup terbatas dan bukan manusia menaklukkan alam, tapi sebaliknya manusia takluk di bawah kekuasaan atau kebesaran alam semesta. Nah, bersamaan dengan perkembangan pola pikir, kemudian berkembang terus, akhirnya muncullah era logos. Ini sekitar 600 sebelum Masehi. Itu era logos. Nah, di sini mulai ada penjelasan-penjelasan logis berdasarkan akal terhadap alam semesta. Nah, kalau kita lihat di dalam khazanah filsafat, contohnya dalam Yunani kuno, itu muncul filsafat-filsafat alam. Mulai muncul pemikiran bahwa awal mula kehidupan itu dari air ya. Nanti di Yunani itu ada namanya filosof Thales. Di sini intinya adalah akal mulai digunakan dalam melihat alam ya. Alam bukan lagi dilihat sebagai sebuah kekuatan yang sangat sangat kuat dan manusia
sangat lemah di hadapannya, tapi di sini akal mulai bekerja, akal mulai digunakan untuk mendefinisikan atau untuk melihat alam semesta. Nah, pemikiran berkembang terus, sudah ini ketika sudah mulai masuk akal, kemudian lahirlah abad pertengahan. Nah, inilah kemudian terjadi 300 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Ini adalah lahirnya para nabi dan rasul. Di era cara pandang atau pola pikir teosentris ini, kebenaran itu yang dianggap sebagai sumber kebenaran itu adalah wahyu, ya, atau firman Tuhan. Disinilah era di mana dogma-dogma agama, institusi agama mendominasi cara berpikir manusia. Untuk mengetahui baik, buruk, benar, salah itu selalu merujuk pada kitab suci. Bahkan di abad pertengahan ini kalau kita lihat di sejarah Eropa, kebebasan berpikir tidak ada. Kebebasan berpikir itu terbelenggu, dikekang oleh kekuatan-kekuatan dogma agama atau tafsir-tafsir kitab suci, ya. Mungkin Anda bisa melihat sejarahnya di Eropa, sejarah bagaimana Galilei dan Galileo yang menemukan awal mula hukum-hukum Kopernikus, kemudian bahwa pusat dari edar planet-planet itu adalah matahari, dan kemudian sampai pada sebuah teori bahwa bumi itu bulat. Itu kan dianggap menentang fatwa gereja waktu itu, gereja ortodok maksudnya, yang menguasai alam pikiran teosentris itu. Nah, ini mengapa terjadi begitu? Karena tadi bahwa yang dianggap berkuasa, yang dianggap dominan adalah kebenaran kitab suci. Dan tragisnya lagi adalah kitab suci yang dimaksud di situ bukan firman Tuhan dalam pengertian yang sesungguhnya, tapi itu lebih sebagai tafsir-tafsir para elit agama waktu itu. Nah, jadi sekali lagi inilah teosentris. Theos itu artinya Tuhan, sentris artinya pusat, ya. Jadi semuanya disandarkan pada firman Tuhan. Nah, tapi bersamaan dengan penindasan, pembelengguan akal manusia dan akal manusia bekerja terus, akhirnya cara berpikir teosentris ini didobrak, kemudian diberontak, muncullah lahir abad ke-17 sampai 19 itu antroposentris, yaitu antro itu artinya manusia, ya, sentris itu pusat. Jadi kebenaran bukan lagi berasal dari kitab suci, tapi akal manusia sendiri. Nah, dari sinilah kemudian gelombang kedua penghargaan terhadap akal yang jauh lebih kuat daripada era logos tadi. Antroposentris di sini akal itu betul-betul diperankan secara dominan di dalam peradaban manusia. Disinilah kenapa akhirnya muncul beberapa temuan ilmu pengetahuan dan akhirnya muncul teknologi, terutama revolusi industri pertama. Kita tahu bahwa setelah antroposentris itu mulai muncullah temuan-temuan peradaban, sejak dari mesin uap, ya, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan elektrik dan lain sebagainya, ditemukan listrik, telepon, radio. Itu kan berada di abad-abad antara itu, ya. Ini karena apa? Di mana akal manusia itu diposisikan secara strategis, ya, sebagai rujukan dari kebenaran. Merujuk pada salah satu statement yang menggambarkan bagaimana peran akal itu, kita ingat salah satu konsep yang dikemukakan oleh salah seorang filosof rasionalisme, yaitu René Descartes. Itu ada istilah cogito ergo sum. Saya berpikir maka itu saya ada. Jadi manusia substansinya, inti dari makna manusia itu kalau dia berpikir. Nah, fikir inilah yang menyebabkan peradaban menjadi semakin pesat untuk berkembang. Nah, berlanjut kemudian lahirlah abad ke-20, itu disebut dengan era positivisme. Itu adalah ketika perkembangan akal manusia semakin maju, semakin pesat, sehingga ilmu pengetahuan itu terkonstruksi menjadi teori-teori yang semakin sempurna, sehingga ada istilah positivisme. Positivisme itu kan sesuatu yang pasti, terukur, teruji. Nah, disinilah kemudian mulai muncul kajian-kajian apapun itu secara ilmiah. Nah, termasuk
masyarakat. Nah, sebelum abad 20 itu cara pandang terhadap masyarakat itu masih abstrak ya. Kemudian setelah lahir cara berpikir positivisme, itu mulailah kemudian masyarakat dilihat secara ilmiah. Jadi tidak lagi teosentris bahwa manusia dilihat berdasarkan keyakinannya, apalagi mistik ya, bahwa golongan ini lebih hebat daripada yang lain, tidak, tapi ya secara ilmiah saja, bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat termasuk struktur sosialnya, budayanya, itu adalah sesuatu hal yang real, yang fakta, yang bisa ditelaah, dilihat, diukur secara ilmiah. Disinilah sebetulnya awal mula kemudian lahir kajian-kajian ilmiah terhadap masyarakat, di mana nanti menjadi setting lahirnya sosiologi. Nah, ini berkembang terus, kemudian era simbolis. Simbolis ini manusia lebih dari sekadar determinisme mekanis dan stimulan respon ya. Karena apa? Ini adalah perkembangan lanjut dari modernisme ya, karena abad 20 itu mulai dominan yang namanya gaya hidup modern. Nah, disinilah kemudian orang modern itu nanti gaya hidupnya, budayanya itu tersimbolisasi dalam simbol-simbol modernitas tertentu. Yang ini nanti kemudian memunculkan sebuah gerakan arus balik yang bernama postmodern, kritik terhadap modernisme. Nah, ini kemudian era sekarang ini masuk ke era itu. Nah, eh, para peserta pembelajar saya lanjutkan bagaimana akhirnya lahirnya ilmu sosiologi ini. Kalau secara tematik, secara singkat bisa saya jelaskan. Di sini ada pra sosiologi, yaitu periode di mana masyarakat masih masih dipelajari secara umum ya. Kemudian masuk periode peralihan ilmu sosiologi, di mana ini mulai dipakai pijakan dari ilmu-ilmu alam. Di sini ada teori Darwinisme ya, mungkin kalau kita ingat teori Darwin itu kalau di Indonesia paling populer manusia pertama dari monyet. Nah, ini sebetulnya bukan itu yang paling utama. Teori Darwin itu intinya adalah teori tentang evolusi atau perkembangan, bahwa makhluk hidup itu berkembang begitu. Nah, termasuk ini teori inilah yang menjadi pijakan nanti dalam melihat masyarakat secara ilmiah, bahwa masyarakat itu berkembang, budayanya berkembang, berevolusi ya, bertransformasi. Kemudian nanti lahirlah abad-abad positivisme ya, kemudian peralihan, kemudian masuk ke kelahiran ilmu sosiologi. Nah, abad 19 inilah awal mula lahirnya sosiologi. Maka nanti para ilmuwan-ilmuwan sosiologi itu lahir di sini. Nah, ini mulai mempelajari masyarakat lebih mendalam dan spesifik. Kemudian berlanjut terus pada periode abad 20, perkembangan ilmu sosiologi itu semakin sempurna. Ini bersamaan dengan masyarakat berkembang kian kompleks dan cepat. Disinilah kemudian muncul teori-teori baru di dalam sosiologi. Nah, inilah sejarah singkat dari lahirnya sosiologi. Nah, kita lanjutkan ke beberapa definisi atau pengertian sosiologi. Beberapa definisi sosiologi. Sosiologi secara istilah itu berasal dari bahasa Belanda, sosiologi atau sosiologi bahasa Inggrisnya, di mana ini sebetulnya berasal dari bahasa Latin socius,
Baik, maaf saya lanjutkan. Saya masuk kepada beberapa definisi mengenai sosiologi. Nah, sosiologi ini sebetulnya berasal dari bahasa Latin socius yang berarti kawan atau teman, logos itu ilmu pengetahuan ya. Jadi sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar sosius dan sosius atau antar teman dengan teman. Nah, oleh para ahli sosius diartikan sebagai pergaulan hidup. Jadi intinya begini, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan, namanya ilmu pengetahuan sesuatu yang masuk akal, ilmiah, yang menyelidiki tentang masyarakat atau hubungan atau interaksi antara orang dengan orang, orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Maka secara singkat bisa disebut bahwa sosiologi itu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang masyarakat. Nah, ini ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, seperti salah satu peletak dasar atau penemu bapak dari sosiologi itu Auguste Comte. Itu mendefinisikan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan, dan sosiologi harus dibentuk berdasar pengamatan terhadap masyarakat, bukan spekulasi. Tadi kalau sudah saya jelaskan bagaimana kronologinya masyarakat dulu dilihat secara mistik, bahkan secara teosentris, itu tidak ilmiah, tidak objektif. Bagaimana masyarakat dikelompokkan, diperspektifkan, dipersepsikan berdasarkan keyakinan agama atau mistis. Maka dalam kajian sosiologi ini menurut Auguste Comte harus berdasarkan pengamatan. Nah, pengamatan ini salah satu metode di dalam penemuan ilmu pengetahuan. Jadi empirik, jadi teramati secara indrawi. Jadi masyarakat maupun fenomena yang terjadi di masyarakat pun harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu menurut Auguste Comte. Begitu juga menurut David Brinkerhoff dan Lynn White itu mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematik tentang interaksi sosial manusia. Nah, ini sebetulnya ada buku menarik karya Habermas, seorang sosiolog juga yang lahir di era postmodernisme ini, yang menekankan pengertian sosiologi masyarakat manusia itu sebetulnya intinya hakikatnya adalah interaksi sosial. Ini sedikit pengembangan, dan ternyata itu terbukti pada saat ini. Interaksi sosial itu kan hubungan antar manusia atau dengan kelompok, antar kelompok manusia. Nah, itu inti dari manusia di situ, karena begitu interaksi itu dihentikan maka akan menghancurkan manusia itu sendiri. Contoh paling real kebetulan ini fenomena paling aktual adalah soal pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa pandemi ini menuntut manusia untuk physical distancing atau social distancing. Ini mengakibatkan terhambatnya hubungan-hubungan interaksi sosial. Nah, implikasi atau impact dari itu adalah maka akan menghancurkan berbagai peradaban karya manusia, termasuk ekonomi di dalamnya. Nah, ternyata ini terbukti kebenarannya. Nah, ini salah satu pengertian dari sosiologi. Nah, menurut Paul B. Hurton dan Kester L. Hahn itu mendefinisikan sosiologi ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat, dan masyarakat yang dimaksud sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Itulah nanti yang dalam kajian sosiologi selalu dibahas tentang budaya, termasuk tentang struktur sosial ya, kelembagaan sosial. Di masyarakat itu pasti ada atas, ada bawah, ada kelompok, ada lembaga, ada peranata sosial. Nah, ini karena memang implikasi dalam hidup bersama, orang saling berhubungan, saling berinteraksi ya, termasuk kalau dalam ekonomi saling bertransaksi, berdistribusi, berkonsumsi, berproduksi, itu akan mengakibatkan dinamika perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat. Nah, itu saya kira beberapa cuplikan dari definisi atau pengertian sosiologi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri ilmu sosiologi itu cirinya apa?
Pertama, ciri sosiologi itu bersifat empiris. Empiris itu sesuatu yang nyata, empirik ya, jadi teramati gitu. Nah, ilmu ini memang salah satu karakternya harus empirik karena yang dipelajari oleh masyarakat, maka tidak boleh berdasarkan tadi menurut Auguste Comte tidak boleh berdasarkan spekulasi. Harus sesuatu yang teramati, terukur, terbukti, bisa diuji itu. Jadi itulah sosiologi. Jadi harus bersifat empirik ya. Apapun dalam perspektif sosiologi itu harus berdasarkan sesuatu yang terukur, terindra. Seperti fenomena kesurupan contohnya. Sering kita dengar bahwa di sekolah atau di masyarakat ada kesurupan massal. Kalau dalam perspektif mistik itu mungkin orang mengamati, mempersepsikan itu ketemplean atau kerasukan setan atau jin apa. Di dalam sosiologi cara pandang seperti itu tidak dipakai. Sosiologi pasti mengamati, menyelidiki, meneliti sebab akibatnya mengapa fenomena kesurupan itu terjadi. Maka diteliti ini secara data-data tentang perilakunya, keluarganya ya, tentang bahkan ekonominya diteliti, tentang situasi-situasi real di lapangan diteliti. Seperti kalau di sekolah mengapa terjadi kesurupan massal itu, bagaimana manajemen sekolahnya sejak dari kurikulum, tata ruangnya, komunikasi gurunya, latar belakang keluarga muridnya, itu semuanya diteliti secara ilmiah. Itu pertama ya. Kedua, teoretis. Karena ini menjadi ilmu pengetahuan, maka sosiologi itu harus berdasarkan teori. Tidak boleh berdasarkan spekulasi-spekulasi atau asumsi-asumsi yang belum terbukti kebenarannya. Maka harus merujuk pada sebuah teori. Ketiga, kumulatif. Kumulatif itu artinya teori-teori yang dipadukan, dikumpulkan, kemudian nanti disimpulkan. Maka dalam ilmu pengetahuan itu ada yang namanya tesa, antitesa, sintesa ya. Jadi teori tidak boleh satu ya, harus dipadukan, disarikan dari berbagai teori. Dan yang terakhir, ciri sosiologi itu non etis. Jadi ilmu ini tidak menghakimi sebuah peristiwa di dalam masyarakat itu berdasarkan baik buruk ya. Contohnya melihat fenomena apapun lah terjadi di masyarakat itu nggak boleh kesimpulannya terakhir itu adalah ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Tidak. Sosiologi hanya bertugas memberi penjelasan-penjelasan, mengeksplanasi, mendeskripsikan, menemukan hubungan sebab akibat. Itulah ciri dari kajian sosiologi. Berikutnya pengertian ekonomi ya. Ini nanti kan sampai pada akhir pertemuan ini kita harus mengerti tentang apa itu sosiologi ekonomi. Pertama kita akan amati atau kita pahami dulu apa itu ekonomi dulu. Nah, ini Anda sebagai pembelajar yang khusus di bidang ekonomi harus mengerti tentang ini. Walaupun mungkin Anda sudah lama mempelajari ini, tapi tidak ada salahnya kita ungkap kembali apa itu pengertian ekonomi. Nah, dari deskripsi ini bisa Anda baca, istilah ekonomi berasal dari serapan bahasa Inggris ekonomi, yang sebetulnya merujuk dari bahasa Yunani oekonomike, yang berarti pengelolaan rumah tangga. Nah, pengertian secara etimologisnya, ekonomi merupakan usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya masyarakat, baik itu rumah tangga, pebisnis, perusahaan, bahkan negara, yang terbatas dan langka di antara berbagai anggotanya dengan mempertimbangkan kemampuan usaha dan keinginan masing-masing. Apa sih kata kunci di sini? Ada dua sebetulnya, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan atau pengelolaan sumber daya. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang bagaimana, yaitu yang memiliki nilai terbatas atau memiliki nilai scarcity. Makanya di dalam hukum pasar itu kan salah satu penetapan harga itu adalah hubungan supply and demand antara persediaan dan permintaan. Semakin langka maka semakin tinggi nilai ekonominya, semakin melimpah maka semakin rendah nilai ekonominya. Jadi ekonomi itu memang berhimpit dengan persoalan
distribusi. Kalau distribusi nanti berhimpit dengan persoalan politik, persoalan sosial, persoalan hukum, budaya, dan lain teknologi dan lain sebagainya. Jadi inilah pengertian dasar dari ekonomi. Jadi bukan hanya bagaimana orang mengelola sumber daya, tetapi sumber daya yang bersifat langka. Itulah pengertian dasar dari ekonomi. Nah, sekarang pengertian gabungan yaitu sosiologi ekonomi. Ada dua pengertian. Pertama, sosiologi ekonomi itu didefinisikan sebagai kajian yang mempelajari hubungan antar masyarakat yang di dalamnya terdapat interaksi sosial dengan ekonomi. Jadi intinya dalam pengertian yang pertama ini, sosiologi ekonomi itu adalah ilmu pengetahuan yang mengamati, mempelajari tentang masyarakat yang sedang melakukan kegiatan ekonomi. Begitu sederhananya. Kemudian pengertian yang kedua, sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena ekonomi. Jadi ini lebih pada objek formalnya. Tadi kalau yang pertama lebih pada objek materialnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam pengertian ini sosiologi ekonomi adalah perspektif sosiologis yang digunakan atau teori sosiologi yang digunakan untuk mengamati fenomena ekonomi. Makanya tadi salah satu cirinya pasti harus teoretik, harus merujuk pada sebuah teori tertentu. Nah, itulah saya kira pertemuan ini saya secara singkat sudah saya jelaskan. Nah, ini ada tugas mandiri, silakan dibaca secara mandiri, didalami beberapa pemikiran tokoh sosiologi. Sumbernya banyak sekali ya, Anda bisa download dari sumber internet sangat melimpah, sejak dari Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, Karl Polanyi, Talcott Parsons. Ini adalah para tokoh-tokoh sosiologi klasik ya, dan pemikiran-pemikiran ini yang menjadi dasar dalam kajian sosiologi. Demikian pertemuan ini saya sampaikan. Sekali lagi semoga ini bisa dipahami, menambah wawasan, dan dengan sangat saya berharap Anda secara mandiri untuk memperdalamnya. Demikian, semoga bermanfaat.